Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok di sini ada 4 orang. Yang pertama saya Siva, saya sendiri. Yang kedua ada Ibu Sinta, yang ketiga ada Ibu Suraya, dan yang keempat ada Ibu Weli Karentin. Di sini kami berempat akan membahas modul 9 dan modul 10. Untuk memulai, kita mulai dari modul 9 kegiatan belajar 1 akan dimulai oleh saya sendiri. Bisa dilanjut, Bu Weli, saya screen-nya. Di sini kita mulai dengan kegiatan belajar 1, pengertian, prinsip, dan fungsi rencana pembelajaran. Pengertian rencana pembelajaran sendiri, rencana pembelajaran atau kita sebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP, merupakan kegiatan merumuskan tujuan-tujuan atau kompetensi-kompetensi apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran. Cara apa saja yang digunakan? Yang pertama yang digunakan itu untuk pencapaian tujuan atau kompetensi tersebut. Kedua, materi atau bahan yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah bagaimana cara menyampaikan suatu bahan serta suatu media atau alat atau sumber belajar apa yang diperlukan. Selanjutnya, Bu Weli. Berikutnya ada karakteristik yang dapat dijadikan pertimbangan oleh guru dalam menyusun suatu pembelajaran. Yang pertama, ditujukan untuk siswa belajar. Rencana pembelajaran yang disusun haruslah dibuat sesuai dengan tujuan serta kebutuhan siswa. Selain berkaitan dengan hal di atas, pada intinya rencana pembelajaran yang dibuat harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa atau dengan kata lain terpusat pada siswa sehingga segala sesuatu yang direncanakan atau dirumuskan sepenuhnya ditujukan agar siswa belajar. Proses pembelajaran ini haruslah direncanakan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang berikutnya, memiliki tahap-tahap. Yang pertama adalah tahap kesiapan. Masih yang tadi, Bu Weli? Masih yang tadi, Bu Weli, maaf. Nah, berikutnya memiliki tahap-tahap, diantaranya tahap yang harus dipersiapkan. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan, ada tahap evaluasi, dan ada tahap tindak lanjut. Berikutnya, Bu Weli. Sebagai upaya dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang harus ditetapkan, yang pertama itu ada sistematis, artinya perencanaan harus dimulai dari hal yang diperlukan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan sesuatu yang harus mengikutinya. Yang berikutnya, perencanaan yang sistematis itu dimulai dari yang mudah terlebih dahulu, kemudian sampai dengan yang sulit. Dan tujuan dari adanya sistematika adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri, baik bagi guru maupun bagi siswa itu sendiri. Yang berikutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini pembelajarannya harus dirancang sebagai suatu sistem, lalu komponen-komponen pembelajaran yang dikembangkan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan berikutnya, pendekatan sistem ini sebagai suatu sistem komponen tujuan yang harus menjadi fokus utama perencanaan pembelajaran. Berikutnya, Ibu Weli. Nah, yang berikutnya ada dasar-dasar yang pada proses pembelajaran didasarkan pada
belajar manusia. Yang pertama itu proses belajar siswa sebagai manusia pembelajar. Berikutnya, dalam pandangan psikologi merupakan prinsip pandangan humanis yang memandang siswa merupakan subjek yang memiliki akal pikiran. Maka pada pelaksanaannya seorang guru harus mempertimbangkan bahwa siswa yang akan dihadapi adalah manusia yang memiliki kemauan, kebutuhan, minat, serta karakteristik yang berbeda-beda. Berikutnya Bu Weni. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip penyusunan rencana pembelajaran. Untuk penyusunan rencana pembelajaran harus memperhatikan, yang pertama itu memperhatikan perbedaan individu siswa. Dalam menyusun RPP, guru perlu memperhatikan kemampuan awal atau entry behavior, itu ada tingkatan intelektual, minat, bakat, serta motivasi belajar, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan siswa, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan siswa itu sendiri. Yang kedua, kita harus memperhatikan atau mendorong partisipasi aktif siswa, di mana proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada siswa, sehingga dapat mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, serta semangat kerja. Yang berikutnya, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Pada RPP yang disusun, maka guru harus dapat mengembangkan budaya membaca dan menulis, serta dapat menciptakan kegemaran membaca, menimbulkan pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Prinsip yang berikutnya adalah memberikan umpan balik dan tindak lanjut, di mana RPP yang disusun harus mengakomodasi kegiatan yang berkenaan dengan hasil pembelajaran yang telah dilakukan antara lain dalam bentuk pemberian umpan baik positif, kegiatan penguatan, kegiatan pengayaan, dan kegiatan remedial. Berikutnya Bu Eli. Yang berikutnya adalah yang baik akan memiliki fungsi prediktif atau hipotetik yang terkait dengan yang pertama, terkait dengan tujuan atau kompetensi apa yang harus dicapai oleh setiap siswa. Yang kedua, materi atau pengalaman belajar apa yang harus disampaikan kepada siswa. Berikutnya, strategi atau metode apa yang tepat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, serta alat atau teknik penilaian apakah yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan kompetensi yang telah ditetapkan. Di sini seorang guru harus dapat melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukannya dan memperbaiki apa yang harus dilakukan di kemudian, serta RPP yang disusun berdasarkan hasil refleksi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Sekian untuk kegiatan belajar 1. Bisa dilanjutkan untuk kegiatan belajar 2. Iya, terima kasih Ibu Siva. Saya Weli akan melanjutkan kegiatan belajar 2, langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran. A. Komponen rencana pembelajaran. Secara teoritis ada 4 komponen utama yang harus dikembangkan dalam penyusunan RPP, yaitu tujuan atau kompetensi, materi atau bahan, strategi atau metode dan media, dan evaluasi. Keempat komponen utama ini pada kenyataannya dikembangkan menjadi sub-sub komponen yang lebih spesifik. Lalu ada yang pertama, identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran dan jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar, adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Materi ajar. Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Alokasi waktu. Ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran ada 3, pendahuluan, inti, dan penutup. 10. Penilaian hasil belajar. Proses dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. 11. Sumber belajar. Didasar pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu B. Langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu upaya mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dalam suatu interaksi pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pembelajaran atau kompetensi-kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa. Ada 4 tahap yang dilakukan untuk menyusun rencana pembelajaran, yaitu 1. Perumusan tujuan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan rencana pembelajaran adalah adanya perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Merupakan tujuan yang sifatnya umum dan berlaku untuk semua pendidikan yang ada di Indonesia. Kedua, tujuan institusional atau lembaga. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan yang hendak dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran merupakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, perencanaan materi pembelajaran. Dengan mengacu pada ketentuan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menetapkan materi pelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, pentingnya bahan. Ketiga, nilai praktis. Dan keempat, tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang kelima, tata urutan. Lalu ketiga, perencanaan kegiatan pembelajaran. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, terdapat 2 kegiatan yang harus terlaksana. Yang pertama, kegiatan guru, dan yang kedua, kegiatan siswa. Kegiatan guru, bentuk yang perlu dilakukan tergantung kepada jenis-jenis metode pembelajaran yang akan digunakan. Dan kegiatan siswa, tergantung jenis-jenis metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang keempat, pengembangan alat evaluasi. Evaluasi merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus diperhatikan secara cermat, sehingga hasil dari usaha belajar yang nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku dapat dievaluasi dalam pembelajaran. Proses evaluasi yang baik harus dapat menilai hasil-hasil yang nyata atau autentik yang dilakukan dengan mengetes hingga manakah hasil tersebut dapat ditransfer. C. Format atau bentuk rencana pembelajaran. Secara umum ada 2 format yang biasa dipakai dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu format atau bentuk deskriptif dan format bentuk lajur. Yang KB3 akan dilanjutkan oleh Ibu Sinta. Terima kasih Ibu Weli. Sekarang saya akan membahas tentang KB3, ini keputusan situasional, di mana dengan merencanakan sebuah pembelajaran ternyata bisa membutuhkan sebuah kreativitas tertentu agar pembelajaran yang dikembangkan ini dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar melalui berbagai metode dan media, sehingga nantinya kegiatan belajar siswa ini lebih bervariasi dan juga tidak membosankan. Lalu, untuk menciptakan rencana pembelajaran yang seperti itu diperlukan atau dibutuhkan sebuah pemahaman tentang model-model rancangan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Di mana juga guru ini
perlu memahami berbagai unsur yang perlu dipertimbangkan di dalam menyusun rencana pembelajaran. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah model pengembangan rencana pembelajaran, di mana ada beberapa model yang dapat digunakan untuk mengembangkan rencana pembelajaran. Model-model ini mempunyai persamaan dan juga perbedaan yang sesuai dengan latar belakang dari pencetusnya. Model yang akan dipaparkan pada saat ini adalah model Banati, model Kemp, model PPSI, dan juga model Gerlach dan Elie. Boleh slide selanjutnya, Ibu Eli. Ini contoh dari model Banati, yaitu ada di modul halaman 9.32. Di mana di model Banati ini kita bisa melakukannya dalam 6 langkah. Boleh slide selanjutnya, Ibu Eli. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa pengembangan pembelajaran menurut Banati ini dilakukan di dalam 6 langkah. Yang pertama itu merumuskan tujuan atau formulate objectives. Lalu langkah yang kedua adalah mengembangkan tes atau development test, di mana mengembangkan sebuah tes ini biasanya didasarkan pada tujuan yang diinginkan, lalu digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diharapkan dicapai sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Lalu yang ketiga adalah menganalisis tugas belajar atau analyze learning task, yang artinya adalah di langkah ini dirumuskan apa yang harus dipelajari sehingga bisa menunjukkan tingkah laku yang digambarkan di dalam tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Jadi di dalam kegiatan ini kemampuan awal dari peserta didik harus juga dianalisis dan dinilai oleh guru, karena mereka tidak perlu membutuhkan atau mempelajari apa yang telah diketahui atau yang telah dikuasai. Lalu yang nomor 4 adalah, atau langkah keempat adalah mendesain sistem instruksional atau desain sistem, di mana setelah menganalisis tugas belajar di langkah ketiga, langkah selanjutnya ini di mana yang disebut oleh Banati adalah istilah functions analysis. Lalu yang langkah kelima ini melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil atau implement and test output, di mana sistem yang sudah didesain atau yang sudah digambarkan ini dapat diuji coba atau dites dan langsung dilaksanakan. Lalu pertanyaan adalah apa yang dapat dilaksanakan atau dikerjakan siswa sebagai hasil sistem implementasi dari sistem tersebut. Maka yang harus dinilai agar bisa diketahui secara jauh, peserta didik ini menunjukkan tingkah laku seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan tujuan. Lalu yang di langkah ke-6 adalah mengadakan perbaikan atau charge to improve. Hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi ini kemudian menjadi balikan atau feedback yang tujuan keseluruhan sistemnya ini dapat memiliki perubahan. Jika diperlukan, maka dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem instruksional. Boleh slide selanjutnya, Ibu Welly. Ini sekarang kita akan memasuki model yang kedua, yaitu model Kemp, di mana model ini adalah model pengembangan pembelajaran menurut Kemp pada tahun 1977 atau yang sering disebut dengan desain instruksional, di mana model Kemp ini pun terdiri dari 8 langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran umum atau TPU, di mana tujuan yang ingin dicapai
dalam mengajarkan masing-masing pokok bahasan. Lalu yang kedua adalah membuat analisis tentang karakteristik siswa, di mana analisis di langkah kedua ini tuh diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan, sosial, dan budaya dari peserta didik ini dapat memungkinkan untuk mengikuti program dan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Lalu yang ketiga model desain instruksional camp ini camp seperti itu. Lalu masuk ke bagian C, menentukan tujuan pembelajaran secara spesifik, operasional, dan juga terukur. Lalu masuk ke yang D ini, menentukan materi atau bahan pelajaran yang sesuai dengan TPK. Lalu yang kelima ini menetapkan penjajakan awal atau pre-assessment yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memenuhi persyaratan belajar yang dituntut untuk mengikuti sebuah program yang bersangkutan. Lalu langkah yang ke-6 ini adalah menentukan strategi belajar mengajar yang sesuai. Kriteria umumnya untuk pemilihan strategi belajar mengajar ini yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus adalah efisiensi, keefektifan, ekonomis, dan kepraktisan melalui sebuah analisis alternatif. Lalu yang ke-7 adalah mengordinasikan sarana penunjang yang diperlukan meliputi biaya, lalu fasilitas, lalu peralatan, waktu, dan juga tenaga. Dan langkah yang terakhir adalah mengadakan evaluasi, di mana sebuah evaluasi ini sangat perlu dengan tujuan untuk mengontrol dan mengkaji keberhasilan program secara keseluruhan. Yang pertama adalah siswa, kedua program pembelajaran, yang ketiga instrumen evaluasi atau tes, maupun metode. Boleh slide selanjutnya, Ibu Weli. Ini adalah secara visual yang bisa kita lihat model desain dari instruksional camp sebagai berikut dan bisa dilihat di halaman 9.35. Lalu lanjut ke langkah ke berikutnya, yaitu model yang ketiga adalah model PPSI, di mana model PPSI ini mempunyai atau memiliki singkatan yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional yang digunakan sebagai metode pengembangan pembelajaran di dalam kurikulum 1975 untuk SD, SMP, dan juga SMA. Dan masuk juga di kurikulum 1976 untuk sekolah-sekolah kejuruan. Di mana model PPSI ini menggunakan pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan yang jelas, sehingga nantinya dapat dikatakan bahwa PPSI ini menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Istilah dari sistem instruksional di dalam model PPSI ini menunjukkan kepada pembelajaran sebagai sebuah sistem, yaitu sebagai satu kesatuan yang terorganisasi, yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya di dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Model PPSI ini merupakan langkah-langkah dari pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Boleh slide selanjutnya, Bu Eli? Ya, ini kita akan melihat langkah-langkah pengembangan dan juga pelaksanaan dari pengajaran yang terdapat di dalam model PPS ini mirip dengan langkah-langkah pengembangan yang terdapat di dalam model Banati. Ada 5 langkah pokok di dalam model PPSI. Yang pertama adalah merumuskan tujuan instruksional, di dalam hal ini TIK, atau tujuan instruksional khusus. Lalu yang kedua adalah mengembangkan alat evaluasi.
Lalu langkah yang ketiga adalah menentukan kegiatan belajar dan materi pembelajaran. Lalu langkah yang keempat adalah mengembangkan program kegiatan, dan langkah yang terakhir ini adalah melaksanakan program. Langkah-langkah pertama sampai dengan langkah yang keempat yaitu merumuskan tujuan instruksional dalam hal TIK, lalu mengembangkan alat evaluasi, menentukan kegiatan belajar dan materi pembelajaran, dan mengembangkan program kegiatan ini disebut dengan langkah pengembangan. Sedangkan untuk langkah yang terakhir atau yang kelima yaitu langkah melaksanakan program, ini merupakan langkah pelaksanaan yang telah tersusun sebelumnya. Boleh slide selanjutnya, Ibu Weli? Ya, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam model PPSI. Lalu di slide selanjutnya, ini kita akan melihat yang keempat yaitu model Gerlach dan Ellie. Model pengembangan rencana pembelajaran dari Gerlach dan Ellie ini terdiri dari 10 unsur. Yang pertama adalah spesifikasi isi pokok bahasan atau specification of content. Lalu yang kedua spesifikasi tujuan pembelajaran atau specification of objectives. Lalu yang ketiga pengumpulan dan penyaringan data tentang peserta didik. Ini adalah assessment of entering behaviors. Lalu yang keempat adalah penentuan pendekatan, metode, dan teknik mengajar atau determination of strategy. Lalu yang kelima adalah pengelompokan siswa atau organization of groups. Lalu yang keenam adalah penyediaan waktu, yaitu allocation of time. Lalu yang ketujuh pengatur ruangan, yaitu allocation of space. Lalu yang kedelapan ini pemilihan media atau allocation of resources. Lalu yang kesembilan evaluasi atau evaluation of performance. Dan yang langkah terakhir adalah langkah analisis umpan balik atau analysis of feedback. Baru boleh slide selanjutnya, Bu Weli. Ya, ini kita bisa lihat model dari Gerlach dan Ellie yang digambarkan atau dibuat dalam bentuk bagan. Baru kita masuk slide berikutnya, yaitu kita masuk ke B, yang unsur yang perlu dipertimbangkan di dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi di dalam perencanaan pembelajaran ini, selain memperhatikan komponen-komponen yang harus dikembangkan di dalam perencanaan pembelajaran, berupa tujuan kompetensi, materi atau bahan, strategi atau metode, media, serta evaluasi, unsur-unsur lain yang harus diperhatikan adalah kebutuhan siswa, perkembangan intelektual, dan juga perkembangan emosional atau yang dimasuk ke dalam psikologi peserta didik, lalu situasi atau kondisi kelas yang mungkin berubah, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Rencana pembelajaran disusun secara sistematis dengan beberapa kemungkinan situasional, sehingga nantinya rencana pembelajaran ini tetap dapat berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan rencana pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baru kita masuk ke slide berikutnya. Ya, berkaitan dengan pengembangan rencana pembelajaran, ada beberapa kasus yang bisa diungkapkan, yang antara lain ini sikap guru dan administrator, di mana guru ini seringkali tidak membuat rancangan pembelajaran, khususnya guru-guru yang sudah lama melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan demikian juga dengan sikap dari administrator yang hanya memandang bahwa rancangan pembelajaran itu sebuah dokumen yang gunanya untuk menaikkan pangkat dan bukan untuk melihat apakah rancangan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru ini sudah diimplementasikan di dalam kegiatan belajar mengajar yang sesungguhnya atau di kegiatan yang nyata.
Lalu yang kedua adalah aspek-aspek yang sering dianggap bermasalah. Ada beberapa aspek yang sering dianggap bermasalah. Di antaranya adalah rancangan pembelajaran yang terlalu rinci, lalu ada juga ketidaksinambungan antara unsur yang terdapat di dalam rencana pembelajaran dan juga adanya ketidakjelasan dari sebuah evaluasi yang telah dilakukan. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Ya, rancangan pembelajaran yang terlalu rinci ini bisa menimbulkan ketidakfleksibelan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Ketidaksinambungan komponen-komponen yang ada di dalam rancangan pembelajaran ini seringkali terjadi tatkala seorang guru ini menyusun sebuah rancangan. Kasus yang sering muncul adalah ketidaksinambungan di antara pembelajaran khusus dengan tujuan pembelajaran umumnya. Tujuan pembelajaran khusus ini seharusnya dikembangkan dan menjadi sarana dengan tujuan untuk mencapai pembelajaran umum. Lalu perumusan tujuan pembelajaran khusus ini seringkali dibatasi pada perilaku-perilaku tertentu, khususnya aspek kognitif, lalu adanya tingkat rendah, dan seringkali tidak menjangkau aspek-aspek kognitif pada tingkat tinggi. Kasus yang lainnya ini adalah sebuah ketidakjelasan atau ketidaksinambungan dari jenis evaluasi yang telah dicanangkan oleh seorang guru di dalam rancangan pembelajaran dengan komponen tujuan dan komponen yang lainnya. Ketidakjelasan evaluasi seperti yang sudah dibahas tadi ini dapat membuat atau mengakibatkan sulitnya untuk mengukur ketercapaian tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan. Efektif atau tidaknya sebuah pembelajaran ini diukur dari ketercapaian atau tidaknya tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Boleh slide selanjutnya, Bu Eli? Lalu kita masuk ke model 10, yaitu perumusan indikator dan penyusunan alat evaluasi. Di sini saya akan membahas KB1, yaitu perumusan indikator pencapaian kompetensi. Boleh slide selanjutnya, Bu Eli? Ya. Dengan diberlakukannya kurikulum 2006 atau yang kita kenal dengan KTSP, guru atau sekolah ini dituntut untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang sudah ditetapkan secara nasional. Dengan mengacu kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk di setiap mata pelajaran yang telah ditetapkan, maka guru ini dituntut untuk mengembangkan indikator-indikator dari pencapaian kompetensi. Di sini kita akan membahas bagian A, yaitu pengertian dari indikator. Dari kurikulum 2006, indikator ini adalah penanda dari sebuah pencapaian kompetensi dasar yang ditunjukkan oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, di mana menurut dari Badan Standar Nasional Pendidikan di tahun 2006. Boleh selanjutnya, Bu Eli? Oke. Di sini ada sebuah pertanyaan, apa bedanya indikator dengan hasil belajar dan juga tujuan pembelajaran? Slide selanjutnya, Bu Eli. Ya. Istilah dari hasil belajar ini dikenal di dalam kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, di mana di dalam kurikulum berbasis kompetensi hasil belajar ini berkenaan dengan apa yang diketahui dan apa yang dilakukan oleh peserta didik yang nantinya dapat ditunjukkan sebagai hasil pembelajaran pada level tertentu. Ini menurut pusat kurikulum di tahun 2002. Tujuan pembelajaran atau yang dikenal dengan tujuan instruksional dikenal di dalam kurikulum yang berlaku sebelum kurikulum 2004. Tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional merupakan rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh
peserta didik setelah mempelajari sebuah topik atau pokok bahasan tertentu. Tujuan instruksional ini biasanya dibagi menjadi tujuan pembelajaran umum atau TPU, atau tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran khusus atau TPK, atau tujuan instruksional khusus atau TIK. Di mana dapat disimpulkan bahwa ketiga istilah-istilah tersebut, yaitu tujuan pembelajaran, hasil belajar, dan juga indikator ini mempunyai makna yang sama. Di mana ketiganya ini menyatakan bahwa rumusan kemampuan yang sudah diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Boleh slide selanjutnya, Ibu Weli? Kita masuk ke bagian B, yaitu prinsip-prinsip dari perumusan indikator. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru di dalam merancang pembelajaran ini adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Keberhasilan dari peserta didik ini di dalam pembelajaran ditunjukkan oleh dikuasainya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah dirumuskan secara nasional. Indikator ini adalah sebuah penanda dari pencapaian kompetensi dasar. Karena itu, indikator yang telah dirumuskan harus merupakan jabaran dari kompetensi dasar. Dengan menguasai indikator yang merupakan sebuah jabaran dari kompetensi dasar, menguasai indikator yang merupakan penjabaran atau rincian dari kompetensi dasar, diharapkan nantinya peserta didik ini dapat menguasai kompetensi dasar tersebut. Di mana hal ini menunjukkan sebagai salah satu prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang guru di dalam merumuskan indikator, yaitu indikator dijabarkan dari kompetensi dasar. Lalu slide berikutnya, Ibu Weli. Ya, kita sekarang masuk ke bagian C, yaitu komponen-komponen rumusan indikator. Menurut Mager dalam Windsor 1995 di halaman 506, Slavin 1988 di halaman 231 sampai dengan 232, dan Glover and Bruning di tahun 1987 halaman 442 ini mengemukakan bahwa ada 3 komponen dari tujuan pembelajaran. Komponen yang pertama adalah performance atau unjuk kerja, di mana performance ini mengacu pada penggunaan kata kerja yang menggambarkan hasil dari hasil belajar yang bisa atau dapat diukur, atau measurable. Lalu yang kedua, credence, sudah atau telah dicapai dengan tujuan untuk menentukan keberhasilan dari penguasaan kemampuan. Dan langkah yang ketiga ini kita lihat adalah condition atau kondisi, di mana kondisi ini tuh mengacu pada kondisi ketika pengukuran unjuk kerja. Menurut Neith dan Gustafson di tahun 1986, menambahkan bahwa satu komponen lagi di dalam rumusan tujuan pembelajaran, yaitu komponen audience atau siswa yang belajar. Untuk memperhatikan di dalam mengingat komponen-komponen yang harus ada di dalam rumusan indikator pencapaian kompetensi, maka keempat komponen ini bisa kita singkat dengan A, B, C, D. A-nya itu untuk audience, B-nya ini untuk behavior, C ini untuk condition, dan D ini untuk degree. Boleh slide selanjutnya, Ibu Weli? Ya. Di sini kita akan membahas satu persatu dari A, B, C, D. Yang pertama audience. Audience ini adalah siswa yang belajar, di mana dinyatakan dengan siswa yang belajar untuk menguasai kemampuan yang telah diharapkan. Lalu yang kedua adalah behavior, atau perilaku, atau unjuk kerja, atau performance. Di mana behavior ini terdiri dari kata kerja yang menunjukkan
kemampuan yang harus ditampilkan oleh peserta didik dan materi yang dipelajari oleh peserta didik. Kemampuan ini dinyatakan dalam bentuk kata kerja operasional. Lalu yang ketiga adalah condition atau kondisi, di mana kondisi ini menyatakan sebuah keadaan atau sebuah kondisi yang dipersyaratkan ketika peserta didik ini diminta untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan perilaku atau kemampuan yang diharapkan. Lalu yang keempat adalah degree atau tingkat pencapaian atau kriteria, di mana mengacu pada tingkatan perilaku yang dicapai untuk menentukan keberhasilan atau penguasaan peserta didik terhadap kemampuan yang ditetapkan. Memang, kalau secara detail rumusan indikator pencapaian kompetensi ini sepertinya harus mengandung keempat komponen tersebut. Tetapi tidak setiap rumusan indikator ini hanya terdiri dari ABCD, bisa terdiri dari komponen A dan juga komponen B. Lalu kita masuk ke slide berikutnya, yaitu bagian D, jenis-jenis kemampuan hasil belajar. Banyak para ahli yang mengemukakan berbagai ranah atau domain kemampuan sebagai hasil dari belajar. Sudah sering kali kita ini mendengar klasifikasi kemampuan hasil belajar yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom, atau yang kita kenal dengan taksonomi Bloom. Bloom ini mengelompokkan kemampuan hasil belajar ke dalam 3 ranah atau domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu masuk ke slide berikutnya. Ya, kita masuk ke bagian pertama, yaitu kognitif. Di mana kognitif ini adalah sebuah kemampuan yang ditunjukkan oleh adanya perubahan pada kognisi peserta didik menurut Glover and Browning di tahun 1987. Di mana kognitif ini berkaitan dengan kemampuan dalam hal mengingat atau mengenal pengetahuan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Menurut Bloom, domain kognitif ini mempunyai 6 tingkatan, di mana ke-6 tingkatan tersebut adalah knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analysis atau analisis, sintesis atau sintesis, dan juga evaluation atau evaluasi. Namun, sekarang ini mengalami perubahan atau revisi menjadi kemampuan remember atau kemampuan dalam hal mengingat, lalu understand, yaitu kemampuan dalam hal mengerti, lalu masuk ke apply, yaitu menerapkan atau menggunakan, analysis atau menganalisis, evaluate atau memberikan penilaian, serta create, membuat sesuatu yang baru, atau understand dan crowd di tahun 2001. Lalu masuk ke berikutnya, hubungan ke-6 tingkatan yang tadi ini bersifat hierarkis, di mana tingkat kemampuan yang paling bawah merupakan prasyarat untuk menguasai kemampuan berikutnya. Kemampuan mengingat adalah sebuah dasar bagi penguasaan kemampuan dalam hal mengerti. Kemampuan mengerti ini adalah sebuah prasyarat untuk menguasai kemampuan menerapkan. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya nanti dapat menguasai kemampuan kreasi. Peserta didik ini harus sebelumnya telah menguasai kemampuan dalam hal mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, dan juga mengevaluasi. Di sini kita bisa lihat gambaran dari hubungan ke-6 tingkatan tujuan pada domain kognitif sebagai berikut. Bisa kita lihat mulai dari bawah, yaitu C1 sampai nanti naik sampai menuju C6. Boleh slide selanjutnya, Bu Meli?
Afektif. Kita sekarang masuk ke bagian afektif. Afektif ini adalah sebuah hasil belajar pada ranah atau yang mengacu pada ranah atau domain afektif yang mengacu kepada sikap atau nilai yang diharapkan nantinya dapat dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Cradwell et al. Windsor di tahun 1995 di halaman 512 dan juga menurut Slavin di tahun 1988 di halaman 242 sampai dengan 243 ini mengemukakan bahwa ada 5 tingkatan dari hasil belajar afektif. Yang pertama, menerima atau receiving, lalu masuk ke menanggapi atau responding, lalu yang ketiga adalah menghargai the following. Lalu yang keempat adalah mengatur diri atau organization, dan menjadikan pola hidup, yaitu characterization by value. Kelima, tingkatan dari kemampuan di dalam domain efektif ini bersifat hierarkis, di mana artinya tingkatan di bawahnya adalah prasyarat bagi penguasaan kemampuan di atasnya. Peserta didik ini dapat menjadi sebuah sistem nilai sebagai pola hidupnya. Apabila peserta didik sudah mampu menerima, sudah mampu menanggapi, dan menghargai sistem yang berlaku, serta dapat mengatur dirinya. Lalu masuk ke bagian slide berikutnya. Ini adalah gambaran dari hubungan kelima kemampuan pada ranah afektif yang tampak seperti berikut, di mana mulai dari awal A1 sampai menuju ke A5. Lalu slide selanjutnya. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu psikomotorik, yaitu mengacu pada kemampuan tindakan dan mengacu pada tingkat tindakan fisik atau keterampilan fisik yang peserta didik tampilkan. Kemampuan psikomotorik ini tercakup pada kemampuan kognitif, tetapi pada dasarnya menekankan pada perilaku fisik. Menurut Murray di tahun 1967 di dalam Windsor 1995 halaman 513 sampai dengan 514 ini mengemukakan bahwa taksonomi psikomotorik ini mengklasifikasikan aspek-aspek koordinasi yang memiliki kaitan dengan gerakan dan mengintegrasikan konsekuensi kognitif dan juga afektif dengan penampilan badan atau tubuhnya. Menurut Simpson di dalam Olivia 199, Slavin 1988 di halaman 243 ini mengemukakan bahwa tingkatan belajar pada ranah psikomotorik ini adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, bertindak secara mekanis, dan gerakan kompleks. Di mana kelima tingkatan hasil belajar psikomotorik ini sama dengan hasil belajar dari kognitif dan juga afektif yang sifatnya pun juga hierarkis. Lalu masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah gambaran dari kelima tingkatan kemampuan pada ranah psikomotorik. Mulai dari A1 sampai dengan A5 juga. Boleh slide selanjutnya, Ibu Welly. Menurut Gagne dan juga Briggs dan Weger, di tahun 1992, di halaman 12 sampai dengan 13, ada 5 kategori dari hasil belajar. Kelima kategori hasil belajar ini adalah yang pertama, keterampilan intelektual atau intellectual skills, mengacu pada kemampuan siswa di dalam melakukan kegiatan kognitif yang unik menurut Dick and Carey di tahun 1990. Lalu masuk ke strategi kognitif atau cognitive strategies. Ini juga mengacu pada kemampuan di dalam hal mengontrol proses internal yang dilakukan oleh setiap individu di dalam memilih dan juga memodifikasi cara berkonsentrasi, belajar, mengingat, dan berpikir. Ini menurut Gagne
Briggs and Weger di tahun 1992. Lalu yang ketiga adalah informasi verbal atau verbal information, di mana kemampuan yang menurut peserta didik ini yaitu memberikan tanggapan khusus terhadap stimulus yang relatif khusus menurut Dick and Carey di tahun 1990. Boleh slide selanjutnya, Bu Welly. Ya, yang selanjutnya adalah keterampilan motorik atau motor skills. Yang ini mengacu pada kemampuan di dalam melakukan sebuah gerakan atau sebuah tindakan yang terorganisasi yang tujuannya untuk direfleksikan melalui kecepatan, ketepatan, kekuatan, dan juga kehalusan. Ini menurut Gagne, Briggs, and Weger di tahun 1992. Lalu yang terakhir adalah sikap atau attitudes, yang mengacu pada kecenderungan untuk membuat pilihan atau membuat sebuah keputusan dengan tujuan untuk bertindak di bawah kondisi tertentu. Lalu ada sebuah pertanyaan, bagaimana menurut pendapat Anda, adakah persamaan dan juga adakah perbedaan dari kedua kelompok hasil belajar tersebut? Slide selanjutnya, Ibu Welly. Ya, jawabannya adalah jenis-jenis hasil belajar yang telah dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan dan juga Gagne dan kawan-kawan ini memiliki kesamaan, yaitu hasil belajar informasi verbal, keterampilan intelektual, dan strategi kognitif. Di mana menurut Gagne ini mempunyai kesamaan dengan hasil belajar kognitif menurut Bloom dan kawan-kawan. Begitu juga dalam hal hasil belajar sikap menurut Gagne, sama dengan hasil belajar afektif menurut Bloom dan kawan-kawan. Untuk belajar keterampilan motorik sama dengan hasil belajar dari psikomotorik. Boleh, slide selanjutnya. Ya, kegiatan belajar kedua ini akan dibahas oleh Ibu Suraya. Silakan Ibu Suraya. Terima kasih Ibu Sinta. Selanjutnya saya akan lanjutkan kegiatan belajar 2. Kita akan membahas tentang penyusunan alat evaluasi. Yang bagian A adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama itu adalah Sukardi pada tahun 2009 mengemukakan bahwa evaluasi sumatif dilaksanakan untuk memperoleh yang diperlukan guru untuk menentukan keputusan pada siswa saat pembelajaran. Sedangkan menurut Resch and Walker pada tahun 1997, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada akhir suatu periode pembelajaran yang digunakan untuk tujuan sertifikasi. Dan menurut di sini evaluasi formatif sendiri pengertiannya adalah jenis evaluasi yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memperbaiki proses pengajaran guru dan belajar siswa. Oke, next. Miss. Oke, selanjutnya menurut Resch and Walker pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa hasil evaluasi formatif memberikan informasi bagi guru untuk meyakinkan bahwa proses belajar pada siswa telah terjadi dan untuk memperbaiki metode mengajar. Sedangkan menurut Weiser pada tahun 1995 menyatakan bahwa evaluasi formatif dirancang untuk memberikan balikan selama proses belajar. Sementara itu, evaluasi sumatif digunakan untuk mengetahui produk akhir suatu program. Sedangkan pendapat ini berbeda dengan Sujana pada tahun 1990 yang mengungkapkan bahwa evaluasi formatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Oke, next Bu. Nah, di sini tujuan pelaksanaan evaluasi formatif adalah mengetahui tingkat perkembangan siswa dan keberhasilan proses pembelajaran.
Evaluasi formatif lebih menekankan pada proses melalui proses formatif guru dan mengidentifikasi kegagalan pembelajaran dan merancang pembelajaran alternatif. Sementara itu, evaluasi sumatif dilaksanakan untuk mengetahui tingkat penugasan dan kelayakan siswa. Dilihat dari aspek waktu pelaksanaannya, evaluasi formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir suatu periode pembelajaran. Selanjutnya, hasil evaluasi formatif digunakan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sementara itu, hasil evaluasi sumatif dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan nilai terhadap penugasan siswa dan kelayakan siswa. Boleh next, Bu? Nah, di sini ada kriteria penyusunan alat evaluasi ya. Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga dapat dilaksanakan. Yang pertama, validitas berkenaan dengan ketetapan alat evaluasi dalam mengukur konsep yang diukur sehingga alat evaluasi tersebut betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya yang kedua, reliabilitas, yaitu kriteria reliabilitas mengacu pada ketetapan atau keajegan alat ukur dalam menilai apa yang seharusnya dinilai. Selanjutnya yang ketiga, dapat dilaksanakan. Kriteria ini berkenaan dengan kemungkinan alat ukur tersebut untuk dilaksanakan dilihat dari aspek biaya dan waktu. Dengan mengembangkan alat evaluasi yang sesuai, diharapkan hasil evaluasi yang diperoleh akan benar-benar menggambarkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Boleh next? Oke, yang bagian C ini jenis-jenis alat evaluasi. Secara garis besar, ada 2 jenis alat evaluasi yang dapat digunakan guru. Yang pertama itu adalah tes dan non-tes. Contoh alat evaluasi non-tes adalah skala, sikap, daftar cek, wawancara, observasi, angket, dan sosiometri. Sedangkan pengertian tes itu adalah seperangkat pernyataan atau pertanyaan yang menuntut siswa dalam kesempatan ini memberikan jawaban yang dapat dinilai benar atau salah. Dilihat dari bentuk jawaban siswa, ada 3 tes yang dapat dipilih siswa, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan atau kinerja. Masing-masing pengertian tersebut, tes lisan digunakan apabila guru mengharapkan jawaban siswa diberikan secara lisan, sedangkan untuk tes tertulis dapat dipilih apabila guru mengharapkan siswa untuk memberikan jawaban secara tertulis. Sedangkan tes kinerja dapat dipilih apabila guru mengharapkan siswa memberikan jawaban melalui tindakan yang dilakukan untuk menuntut siswa melakukan sesuatu. Oke, boleh next, Bu. Oke, selanjutnya dalam menggunakan tes tertulis, guru dapat memilih berbagai bentuk tes. Secara garis besar, ada 2 bentuk tes yang dapat digunakan guru, yaitu tes objektif dan tes uraian. Yang pertama ini adalah tes objektif. Tes objektif adalah menuntut peserta tes untuk menentukan suatu jawaban yang paling tepat atau memilih jawaban yang paling tepat dari alternatif jawaban yang disediakan. Bentuk tes objektif ini adalah benar atau salah, menuntut siswa untuk menentukan apakah pertanyaan yang diberikan benar atau salah. Bentuk tes objektif ini sangat tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tentang fakta, definisi, dan prinsip. Di bawah ini adalah contoh soal dari tes objektif. Indikatornya itu adalah siswa dapat menyebutkan lembaga pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi soal dilambangkan dengan B dan S. B itu untuk jawaban benar, S itu untuk jawaban salah. Dengan soalnya, lembaga yang berhak menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah DPR. Nah, di sini siswa disuruh memilih jawaban betul atau salahnya, maka jika jawabannya salah, maka siswa untuk diminta melingkari S. Jadi kunci jawabannya adalah salah. Oke, boleh next, Bu.
Selanjutnya adalah yang kedua, tes uraian. Di sini pengertian tes uraian adalah digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal mengekspresikan gagasan melalui bahasa tulisan. Pengertian ini menurut Sujana pada tahun 1990. Tes uraian ini sangat tepat untuk mengukur kemampuan kognitif tingkat tinggi seperti menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Contoh dari soal tes uraian adalah di sini indikatornya, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian mata yang berhubungan dengan fungsi penglihatan. Nah, bunyi soalnya, jelaskan fungsi bagian-bagian mata yang berhubungan dengan fungsi penglihatan. Dari soal ini sudah terlihat bahwa di sini siswa diminta untuk menyebutkan fungsi serta bagian-bagian dari penglihatan mata. Untuk poinnya itu berjumlah 12 atau skornya berjumlah 12. Boleh next, Bu. Nah, di sini kita lihat kunci jawaban pedoman penskoran. Untuk bagian A, pokok-pokok jawabannya yang A itu adalah kornea, dia itu memiliki skor 1 dan penjelasan fungsinya itu memiliki nilai skor 1. Untuk poin A sampai F itu masing-masing mendapat nilainya skornya 1-1 hingga skor maksimal mendapat jumlah 12 skor. Oke, boleh Bu. Selanjutnya tes yang ketiga adalah tes kinerja atau tes perbuatan. Perbedaan tes ini berbeda dengan tes yang digunakan dalam tes lisan dan tes tertulis. Nah, di sini tes kinerja dituntut siswa untuk mendemonstrasikan atau menampilkan kemampuan yang diukur. Menurut Reich and Walker pada tahun 1997, tes kinerja adalah tes yang menuntut siswa untuk menampilkan suatu perilaku sesuai dengan tugas yang diberikan dan dinilai dengan menggunakan marking scheme. Oke, boleh next, Bu. Berikut ini adalah contoh soal tes kinerja. Indikatornya, siswa mampu membacakan teks percakapan dengan benar. Di bawah ini adalah bunyi soalnya. Soal dengan perintah, bacakan teks percakapan berikut ini dengan benar. Nah, berikut ini ada sepotong teks percakapan antara Nia dan Titi. Di situ bisa dilihat di halaman 10.39. Oke, boleh lanjut, Bu. Ya, selanjutnya bisa dilihat juga di halaman 10.40. Di situ ada aspek-aspek yang dinilai dari penampilan siswa diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini cara penilaiannya itu ada aspek yang dinilai ketetapan lafal, ketetapan intonasi, ekspresi, dan seterusnya. Skala nilainya itu 4, 3, 2, dan 1. Keterangannya itu diberi nilai jika 4 apabila ketetapan lafal mencapai 80% sampai 100%, itu jawabannya tepat, berarti paling bagus. Terus ketetapan intonasi diberi nilai 3 apabila mencapai skor 55% sampai 75%, jawaban dengan jawaban tepat. Terus ketetapan di sini yang ekspresi itu diberi nilai 2 apabila 30% sampai 50% dengan jawaban tepat, sedangkan dan seterusnya itu diberi nilai 1 apabila kurang dari 30%. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan, dari contoh tersebut tampak bahwa tes kinerja tidak ada kunci jawaban seperti tes lisan dan tertulis. Untuk menilai penugasan kemampuan yang diukur melalui tes kinerja, guru perlu mengembangkan panduan penilaian yang berisi aspek-aspek yang akan dinilai dan skala penilaian yang diberikan serta penjelasan untuk masing-masing skala. Oke, sampai di sini untuk modul 10 KB2. Boleh dilanjut dengan Ibu Siva. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suraya. Sekian untuk pembahasan modul dari kelompok kami, yaitu modul 9 dan 10.
atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.